Shalom keluarga Gracia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak sabar rasanya untuk membagikan apa yang Tuhan letakkan di hati saya bagi seluruh pendengar Radio Gracia saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami rasakan Engkau itu sangat nyata dalam hidup kami, dalam suka, dalam duka, dalam kemenangan maupun dalam lembah kekelaman. Engkau selalu ada dan menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, turun atas setiap ruangan yang akan kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh dalam firman Tuhan yang seharusnya dia itu bisa menikmati semua yang terbaik. Namun karena dia itu mengambil keputusan yang salah, akhirnya dia kehilangan semua jerih lelahnya. Dia kehilangan istrinya, bahkan masa depannya dan keturunan ilahinya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang namanya Lot. Orang yang sebenarnya sudah diberkati, tetapi karena dia tidak siap diberkati, semua berkat Tuhan itu hilang daripadanya. Kita mau buka sama-sama di Kejadian 13 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Maka pergilah Abram dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, kita belajar bahwa visi yang Tuhan beri itu ternyata sangat besar pengurapannya. Ya, Lot sekalipun dia bukan orang yang menerima panggilan atau menerima visi itu, tetapi ketika dia mengiringi Abraham yang menggenapi kehendak Tuhan, ketika Abraham itu menggenapi visi yang Tuhan itu berikan dalam kehidupannya, kita lihat Lot pun itu ikut diberkati loh oleh Tuhan. Nah, tapi apa yang menyebabkan berkat itu tidak bertahan lama? Berkat itu tidak everlasting. Berkat yang hanya dinikmati sebentar tapi kemudian hilang. Bahkan bisa dikatakan Lot dan seluruh keluarganya itu mengalami musibah yang sangat besar. Kita lihat di Kejadian 19 musibah seperti apa yang dialami oleh Lot. Kejadian 19 ayat yang 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika pagi-pagi Abram pergi ke tempat di mana ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 29, demikianlah pada waktu itu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Nah, kalau dari cerita ini saya itu jadi ingat ya sebuah ayat di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang bangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya.
Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini sangat menceritakan atau sangat relate dengan kehidupannya Lot. Dia diselamatkan, tetapi semua hal yang lain, jerih lelahnya, segala sesuatu yang sudah dia bangun selama ini terbakar dengan api. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa sih ya Lot ini menerima berkat, tapi dia tidak dapat menikmati berkat yang seharusnya menjadi warisan untuk anak cucunya. Ya, kita mau belajar kenapa sih ya Lot ini tidak bisa menikmati berkat itu. Karena Lot ini tidak siap diberkati. Nah, apa artinya tidak siap diberkati? Ya, kita mau lihat yang pertama. Karena Lot ini tidak mau menyerahkan hak. Kita mau mundur, ya, mundur 6 pasal. Kita kembali ke pasal 13 tadi, ya. Tadi saya sudah bacakan gitu ya. Nah, tadi sampai ayat ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Oke, ingat tadi. Nah, ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, di antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, kalau kita cermati dari beberapa ayat yang tadi saya sudah bacakan, sebenarnya kita punya sebuah pertanyaan. Lot itu kaya karena siapa sih? Seharusnya Lot itu sadar bahwa dia begitu kaya, dia begitu diberkati, dia begitu punya banyak ternak, begitu punya banyak harta, itu karena Abraham. Sebenarnya dia ini anak yatim piatu yang dibesarkan oleh Terah dan Abraham. Tapi ketika Lot ini menjadi berhasil, ketika Lot ini mempunyai banyak ternak, ketika dia itu menjadi seorang yang kaya raya, Lot ini garis bawah, saudara, lupa diri. Dia lupa siapa dirinya, dia lupa siapa yang berjasa dalam hidupnya. Seharusnya logikanya Abraham itu bahkan gak perlu sampai harus menyuruh Lot itu memilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Harusnya gak perlu sampai di titik itu. Bahkan seharusnya tidak boleh ada perkelahian di antara pegawai-pegawai mereka, gembala-gembala mereka. Lot seharusnya mengajarkan kepada pegawai-pegawai mereka, pegawai-pegawainya, gembala-gembalanya, untuk juga menghormati gembala-gembala Abraham dan pegawai-pegawai Abraham sebagai ekspresi dari rasa hormat Lot kepada Abraham. Tapi Lot tidak melakukan itu. Buktinya apa? Mereka bertengkar. Itu adalah buktinya bahwa dia tidak mendidik, mengajarkan kepada orang-orang di bawahnya untuk menghormati Abraham dan juga seluruh pegawai Abraham. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Ya, mengapa Lot enggak melakukan itu? Karena menurut saya Lot itu tidak memiliki sikap menundukkan diri kepada Abraham. Ya, karena Lot itu hidup dengan Abraham. Dia tahu kelemahan-kelemahan Abraham, dia tahu kesalahan-kesalahan yang diperbuat Abraham. Dan mungkin Lot ini memandang rendah pamannya ini. Ya, ketika Abraham takut kepada Firaun, Abraham menyuruh istrinya berbohong. Ya, dan sampai pada akhirnya Sarah diambil oleh Firaun dan Lot ada di sana. Mungkin Lot juga melihat kelemahan-kelemahan Abraham yang lain. Abraham ini juga belum punya anak, ya kan?
Jadi dia itu melihat sosok pamannya, sekalipun itu adalah pamannya, pemimpinnya, tetapi dia itu memandang rendah, tetapi dia itu tidak menghargai Abraham. Nah, mungkin dalam beberapa kesempatan ya dia menceritakan kelemahan-kelemahan pamannya itu ke pegawai-pegawainya. Dan ini juga menyebabkan pegawai Lot itu jadi memandang rendah kepada Abraham dan seluruh orang yang ada di perkemahan Abraham. Mungkin secara nggak sengaja ataupun mungkin secara sengaja Lot itu bercerita, tahu nggak, waktu dulu tuh kita pernah loh ya hampir ada dalam celaka. Gara-gara Abraham tuh takut sama Firaun. Dia suruh istrinya itu bohong dan akhirnya Firaun itu mengambil istrinya. Untung nggak jadi, ya kan? Nah, mungkin ada beberapa kesempatan di mana dia itu menceritakan kelemahan-kelemahan pamannya, ya. Dan ya itu yang menyebabkan situasi ini terjadi. Nah, kalau kita lihat ya sikap Abraham, malah Abraham yang lebih tua itu yang merendahkan diri loh. Abraham itu yang menyuruh Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ya, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Pilihlah terlebih dahulu. Dan Lot langsung memilih apa yang menurutnya baik. Tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan semua harta bendanya. Bahkan istrinya menjadi tiang garam. Dan keturunannya itu adalah hasil inses antara Lot dengan putri-putrinya. Saudara nanti bisa baca ya di seluruh kitab Kejadian ini yang menceritakan tentang Abraham dan Lot. Lot itu kehilangan kekayaannya, kehilangan keluarganya, bahkan masa depannya. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar menyerahkan hak dan menundukkan diri kepada Abraham. Lot ini sebenarnya bukan orang jahat, ya, bukan orang yang memang punya dendam, tetapi dia punya kelemahan, dia tidak bisa menundukkan diri. Dia tidak mau diatur, dia tidak mau digembalakan. Dia punya sikap hati yang liar. Jangan punya sikap hati yang liar, saudara. Ya, karena sikap hati yang liar itu membuat kita itu gak siap diberkati oleh Tuhan. Menundukkan diri itu bukan berarti selalu berkata yes sir. Ya, tapi menundukkan diri adalah sebuah sikap hati menghargai dan menghormati otoritas serta pengurapan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Tuhan itu selalu secara spesifik dan secara personal memberikan pengurapan kepada seseorang untuk memimpin menuju kepada visi Tuhan atau menuju kepada kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberikannya kepada semua orang. Karena jika Tuhan memberikannya kepada semua orang, nanti malah jadi chaos, saudara. Ya, nanti malah jadi berantakan. Karena ada banyak kepala, ada banyak keinginan, ada banyak tujuan. Selalu Tuhan itu menunjuk orang secara spesifik. Contohnya di Hakim-Hakim. Tuhan itu selalu mengangkat dan memberikan otoritas kepada seseorang secara personal dan secara spesifik untuk membawa umatnya menuju kepada kehendaknya. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita belajar untuk tunduk dan taat. Sekalipun seringkali kita melihat kelemahan pemimpin kita. Karena memang kenyataannya tidak ada pemimpin yang sempurna. Dan itu pun bukan alasan bagi seorang pemimpin untuk berbuat dosa. Ya, karena kan nggak ada pemimpin yang sempurna kemudian pemimpin itu berbuat dosa, bukan, ya. Tapi kelemahan dan kegagalan itu selalu akan dijumpai pada orang yang memimpin atau pada pemimpin kita, bahkan yang paling hebat sekalipun. Ya, tapi sikap hati kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh ngata-ngatain, melawan atau memberontak. Ya, mungkin pemimpin kita lebih muda, mungkin pemimpin kita tidak sepandai kita. Mungkin pemimpin kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Mungkin pemimpin kita punya banyak kelemahan. Tapi toh tetap Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang memilih dia. Oke? Nah, kita mau lihat di 2 Raja-Raja 2 spesifik. Ya, ini tentang nabi-nabi atau tentang orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Ya, ayat 23 dikatakan, Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu ia, yaitu Elisa, berpaling ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya, betapa
Ya, Tuhan itu nggak suka dengan orang-orang yang ya mengata-ngatai, memaki-maki, mencemooh, menghina orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab yang dicemooh, dihina, dikata-katai bukan hanya orang itu, tetapi pengurapan Tuhan yang ada atas orang itu. Di 1 Tawarikh 16 dengan jelas dikatakan ayat yang ke-22, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya, di sini sangat jelas, sangat spesifik. Oke? Nah, tadi yang pertama karena tidak mau menyerahkan hak. Yang kedua karena tidak membangun mezbah. Ya, Lot kenapa nggak siap diberkati? Kenapa dia itu kayaknya dapat berkat, tapi dia nggak bisa nikmati berkat itu. Berkatnya nggak everlasting. Karena ternyata dia tidak membangun mezbah. Kejadian 13 ayat yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kita mau belajar bahwa ternyata kemanapun Abraham itu pergi, dia selalu bangun mezbah buat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati Abraham. Abraham setelah berpisah dari Lot bukannya tambah miskin, malah tambah diberkati. Bahkan janji untuk menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar itu diulang-ulang terus. Seakan-akan Tuhan itu mau balut hati Abraham dengan berkata, "Gak apa-apa Abraham, kamu ditinggal oleh Lot. Ya, aku akan tetap menyertai dan aku akan tetap memberkatimu." Karena berkat itu bukan di mana, tetapi berkat itu siapa. Lot ketika dia tidak membangun mezbah, ketika dia berhasil, ya karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya mungkin dia berkata, aku sudah diberkati, aku sudah berhasil, ini karena aku bisa, ini karena aku hebat, ini karena aku mampu, aku pandai. Ya, sehingga dia lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Ya, dan Lot tidak lagi membangun mezbah. Tapi Abraham, kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah. Kemanapun dia pergi, dia selalu tahu bahwa Tuhanlah yang menyertai dan memberkati dirinya. Sekalipun Lot memilih sebuah tanah yang tampaknya begitu bagus, tapi di sana dia kehilangan segala sesuatu. Dan Abraham, sekalipun dia dapat tanah, dapat tempat yang seakan-akan adalah sisa, hasil sepah, sesuatu yang tidak dipilih, sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi karena dia terus membangun mezbah, Tuhan itu menyertai dan memberkati Abraham. Karena bukan di mana, tetapi siapa. Berkat itu diberikan kepada Abraham karena siapa Abraham di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita punya apa yang kita punya, ya kita memiliki apa yang saat ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada pekerjaan, bisnis, keluarga, anak, kesehatan. Kita harus tahu siapa yang memberikannya. Kita harus ingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai kita lalai membangun mezbah. Nah, mezbah ini berbicara soal apa, saudara? Mezbah ini berbicara yang pertama adalah soal kedekatan dengan Tuhan secara konsisten. Tahun ini, ya ini adalah bulan Januari, ya awal tahun. Kita mau sama-sama buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Untuk kita mau baca Alkitab setiap hari, ya sehingga kita mau punya resolusi sama-sama dalam setahun ini kita selesaikan pembacaan Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita mau sama-sama secara konsisten membangun mezbah itu. Saat teduh, datang masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan.
Ya, dengan sengaja membangun kedekatan dengan Tuhan secara konsisten. Jadikan ini resolusi 2022. Bagi saudara yang belum punya resolusi, belum membuatnya, jadikan ini sebagai resolusi saudara. Untuk tahun ini, mulai tahun ini, aku mau sungguh-sungguh membangun mezbahku dengan Tuhan. Yang kedua, ya, mezbah ini juga berbicara soal pengorbanan. Ya, selalu ada yang dikorbankan di atas mezbah. Jadi ini berbicara soal pengorbanan dari keinginan-keinginan daging kita. Selalu mezbah itu berbicara soal harus ada persembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan. Persembahan enggak selalu berbicara soal uang, sekalipun persembahan juga berbicara soal uang. Ada persembahan waktu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ada persembahan tenaga yang selalu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita selalu merasa enggak punya waktu untuk melayani? Berapa banyak di antara kita selalu merasa tidak cukup baik untuk kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Selalu merasa tidak cukup kaya untuk memberi. Itu sebabnya kita selalu lebih ingin meminta dan meminta. Padahal kita selalu punya persediaan untuk seharusnya kita itu memberi bagi Tuhan dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini berbicara soal menyalipkan keinginan daging. Ini berbicara soal kita tidak hidup dengan keinginan-keinginan daging kita. Nah, sama-sama saya ajak kita mau evaluasi diri kita. Kita mau perbaiki sikap hati kita. Kita mau bangun kembali mezbah kita yang mungkin sudah sekian lama, sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun rubuh, gak pernah kita bangun. Mungkin di antara saudara saat ini, saudara tahu bahwa firman ini bagi saudara. Ya, hari ini, ya, kalau saudara punya hati yang salah terhadap pemimpinmu, terhadap suamimu yang adalah kepala keluarga, mungkin terhadap pemimpin atau bos di tempat kerja, atau mungkin saudara berkata, aku gak punya pemimpin, aku ini pemimpin dari segala sesuatunya, ya kan? Tapi saudara punya hubungan-hubungan yang rusak atau hubungan-hubungan yang gak beres dengan orang-orang di sekitar saudara. Ya, siapapun itu, saat ini ambil sebuah keputusan ya untuk membereskannya. Ya, karena kalau saudara punya hubungan yang gak beres dengan orang-orang di sekitar kalian, punya banyak hubungan-hubungan yang rusak, itu sebagai salah satu tanda bahwa ternyata saudara itu juga gak tunduk terhadap Tuhan. Karena saudara gak mau untuk merendahkan diri, merendahkan hati saudara. Nah, ambil keputusan saudara untuk bereskan hal tersebut. Bersihkan wadah hatimu untuk siap menerima berkat dan siap menikmati berkat itu. Atau mungkin di antara saudara ada yang mezbahnya mulai rubuh, ada yang sudah lama gak saat teduh, sudah lama tidak melayani Tuhan. Bahkan mungkin saat ini saudara mau mundur dari pelayanan karena saudara terlalu menikmati keinginan-keinginan daging saudara. Kalau keadaan saat ini sangat menyesakan, kalau keadaan saat ini sangat menyakitkan, menyulitkan, dan membuat kita itu merasa kita tidak dicintai Tuhan, dan doa-doa kita rasanya tidak didengar. Mari sama-sama saat ini kita mau kembali kepada kehendak-Nya. Kita mau kembali kepada perintah-perintah-Nya. Kita mau punya sikap hati yang tunduk. Kita mau punya sikap hati yang selalu rindu untuk membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Hidup ini selalu dipenuhi oleh pilihan demi pilihan, saudara. Selalu ada pilihan yang saudara bisa buat. Lot, dia membuat pilihan yang ternyata mengakibatkan hidupnya tidak lagi ada dalam tudung berkat. Hari ini, pilihlah hal yang benar. Sehingga ketika kita menjalani tahun 2022, kita menjalaninya dengan keadaan all brand new. Semuanya dijadikan Tuhan baru. Kita siap diberkati dan kita siap menikmati berkat itu. Amin. Saya berdoa hari ini saudara mengambil sebuah keputusan, saudara mengambil pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya akan melihat, saya akan mendengar banyak kesaksian terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Mari sama-sama kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa di hadapan Tuhan. Buka hati saudara dan biar sungguh-sungguh doa ini
jadi doa yang keluar dari hati saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan dan mengevaluasi hidup kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau senantiasa memiliki sikap hati yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami ini jadi hidup yang siap untuk diberkati, siap untuk menikmati berkat, bahkan siap untuk jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kalau hari ini hati kami keras, Tuhan, kami mau katakan kami mau hati kami jadi lembut kembali. Kalau kami masih punya hal-hal yang perlu kami bereskan dengan orang-orang yang memimpin kami atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, kasih kami keberanian untuk kami melangkah dan membereskannya Tuhan, sehingga kami hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau hari-hari ini kami malas, kami gak mau bangun mezbah, kami gak peduli dengan kehidupan kerohanian kami, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mau bangun mezbah kami. Kami mau membangun kehidupan kerohanian kami, sehingga kami semakin dewasa, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang mau jadi pelaku firman katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.